Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang sistem gerak pada manusia. Dalam hal ini, tulang ataupun rangka dan susunan tulang ataupun rangka pada manusia. Pada video kali ini akan dibahas tentang persendian ataupun sendi, kemudian otot, lalu ada gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, juga upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baik, sebelum ke materi, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, yang pertama ada hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam ataupun tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial ataupun pelumas tulang. Nah, ini adalah struktur sendi di mana di dalamnya ada tulang, kemudian ada membran sinovial, mangkuk sendi dan rongga sendi yang berisi cairan sinovial. Nah, selanjutnya menurut sifat geraknya sendi dibagi menjadi tiga, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku amfiartrosis, dan sendi gerak diartrosis. Apa itu sendi mati? Nah, sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Contoh sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Selanjutnya ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, kemudian pembungkus sendi atau ligamen yang membungkus bonggol dan mangkok sendi, kemudian ada cairan sendi atau cairan sinovial. Sendi gerak ataupun diartrosis itu dibagi menjadi 4 macam. Ada sendi putar, ada sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Silakan perhatikan gambarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contoh lutut, siku, ruas antar jari. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian ada sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Nah, yang disebut dengan bonggol adalah ini, kemudian ini adalah mangkoknya. Jadi mangkok dengan bonggol ini menyatu gitu ya. Kemudian ada sendi putar, di mana ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh pada sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Kemudian ada sendi pelana. Nah, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contoh sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Nah, ini adalah gambar dari contoh sendi pelana. Selanjutnya adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot itu ada 3, kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Nah, selanjutnya jenis-jenis otot. Otot dibagi menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot lurik memiliki garis gelap terang atau disebut aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin itu adalah komponen penggerak otot. Nah, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Kemudian ada otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak ataupun otot sadar. Nah, otot rangka memiliki bagian tendon dan empal. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat.
Kemudian ada otot polos berinti satu, berbentuk kelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar ataupun otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contohnya pada organ-organ dalam tubuh manusia, yaitu pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah otot jantung, berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom. Nah, ini adalah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung, mulai dari inti sel, kemudian sitoplasma, dan cabang yang menghubungkan antar sel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut. Perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama dari bentuk sel, otot polos berbentuk gelondong dengan ujung runcing, otot jantung berbentuk memanjang, silindris serta serabut bercabang dan menyatu. Kemudian untuk otot lurik berbentuk memanjang, silindris dan serabut ujungnya tumpul. Kemudian dari inti sel, otot polos memiliki inti sel satu yang terletak di tengah, otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah, dan otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Kemudian sitoplasma, otot polos sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas, sementara untuk otot jantung dengan garis melintang yang jelas. Otot lurik dengan garis melintang yang jelas, sama dengan otot jantung. Kemudian dari segi cara kerja, bekerja secara involunter atau di luar kehendak untuk otot polos, bekerja secara involunter di luar kehendak untuk otot jantung, dan untuk otot lurik bekerja secara volunter atau sesuai kehendak. Kecepatan kontraksi, otot polos kontraksi bersifat lambat, otot jantung kontraksinya bersifat kuat dan berirama, untuk otot lurik kontraksi bersifat cepat. Kemudian kemampuan untuk berkontraksi, otot polos dan otot jantung sama, yaitu mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Sementara untuk otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Kemudian dari segi letak, otot polos terletak di dinding penyusun organ-organ dalam. Otot jantung terletak di jantung dan otot lurik menempel pada tulang ataupun rangka. Kemudian dari sifat kerja otot itu dibagi menjadi dua. Yang pertama antagonis dan yang kedua adalah sinergis. Apa itu antagonis? Yaitu sifat kerja otot di mana kerja dua otot yang berlawanan, kemudian kontraksi dan relaksasi. Satu fleksi dan ekstensi, contohnya sendi siku dan lutut. Kemudian abduksi dan adduksi, contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Yang ketiga pronasi dan supinasi, contohnya membalikan telapak tangan. Dan yang terakhir depresi dan elevasi, contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Yang kedua ada sinergis, yaitu cara kerja otot dengan kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contoh otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Selanjutnya ada gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan dan kelainan pada tulang, yang pertama ada skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua ada lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Yang ketiga ada kyphosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah belakang. Kemudian ada fraktura ataupun patah tulang. Selanjutnya ada osteoporosis, di mana tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada lansia. Dan terakhir ada rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar untuk gangguan dan kelainan tulang. Gambar pertama ini adalah skoliosis, yang kedua adalah lordosis, yang ketiga kyphosis, dan yang terakhir yang keempat ini adalah sikap duduk yang benar. Nah, ini skoliosis ketika kita duduk mengarah ke arah samping kiri ataupun kanan sehingga tulang bengkok ke arah kiri atau kanan. Kemudian ada lordosis, yaitu ketika posisi duduk di atas meja yang terlalu tinggi sehingga tulang belakang ataupun tulang itu bengkok ke arah belakang.
Nah, ini ada kifosis ketika posisi duduk di atas meja yang terlalu rendah sehingga tulang ataupun rangka itu bengkok ke arah depan. Ini adalah contoh sikap duduk yang benar. Nah, selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama ada artritis eksudatif, ada artritis sika, kemudian dislokasi terkilir dan ankilosis. Kemudian gangguan dan kelainan pada otot, ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, dan miastenia gravis. Selanjutnya yang terakhir adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Lalu menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Kemudian melakukan olahraga secara teratur, dan terakhir memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Baik anak-anak sekalian, ini adalah latihan soalnya. Silakan nanti diisi. Yang pertama, kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula ataupun relaksasi adalah. Kemudian yang kedua, menurut sifat geraknya sendiri bedakan menjadi 3. Silakan disebutkan. Kemudian nomor 3 ataupun yang terakhir, jelaskan perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik dari segi bentuk sel, inti sel, dan cara kerja. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.